Janis itu apa sih? Apa kalau menurut Mas Fendi sendiri, Pok Janis itu apa? Manfaatnya apa? Dan apakah memang harus ada banget nggak di Jogja Pok Janis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sedulur atau sobat filosofer, kembali lagi di podcast Sumbu, suara untuk menjaga budaya utama. Luar biasa, di siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Fendi. Tepuk tangan untuk Mas Fendi, luar biasa. Terima kasih, ya. Ya, siap. Mas Fendi boleh kenalan dulu untuk buat teman-teman se-Yogyakarta. Meskipun baik. kayaknya terkenal banget ini. Monggo Mas Fendi. Wong Yojo tapi biasa. Wong Yojo. Baik. Ya, sedulur semua, perkenalkan nama saya Fendi Nurifanto, kebetulan dari Karang Taruna, Kelurahan Prawiro Dirjen. Ya, Karang Taruna, Kelurahan Prawiro Dirjen ya Mas ya. Betul Oke, Mas. siap. Ini adewe ngobrol santai ya Mas ya. Oke, aman Mas. Ngobrol santai tentang kelurahan, sumbu filosofi dan kota Jogja yang sangat kita cintai ini tentunya gitu. Santai tapi bermakna ya Mas. Santai tapi bermakna, betul. Ada isinya teman-teman. Nah, Siap. Mas Fendi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik nggih. Siap. Ini tadi kebetulan lagi piket. Baru piket juga. Piket ya. Nah, ngomong-ngomong Mas Fendi itu piket di apa maksudnya, ini piket itu dalam rangka apa? Apakah ada organisasi, apakah ada kegiatan atau apa nih? Kita menyinggung sedikit sama Pok Janis lah. Monggo bisa dijelaskan. Iya, baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya itu piket di Ketandan itu karena ada tugas dari struktur di dalam Pokjanis, dari ketuanya sendiri, dari kestrukturan baik dari Dinas Kebudayaan DIY maupun dari Pokjanis itu sendiri, bahwasanya untuk teman-teman yang ada di Pokjanis diwajibkan untuk bisa ikut serta dalam piket di Ketandan yang dilaksanakan biasanya itu 1 bulan sekali Mas. 1 bulan sekali? Ya, dan itu sudah terjadwal sebelumnya. Sudah terjadwal semua ya untuk pemuda-pemudanya? Betul Pak. Nanti biasanya itu di dalam piket tersebut itu ada dari kepengurusan dari LPMK maupun dari Karang Taruna itu sendiri. Ya. Luar biasa. Nah, tadi kan sudah ngomong tentang piket ya Mas ya? Iya betul nah, Mas. Itu kalau organisasinya sendiri, Pok Janis, sebetulnya Pok Janis, ibaratnya kan orang kan nggak tahu toh, kok pemuda kok kumpul ning Ketandan, bahkan banyak yang tanya Mas, untuk Karang Taruna saya sendiri, ngopo sih kok kerep ning Dinas Kebudayaan, kerep ning Ketandan? Pok Janis itu apa sih? Apa kalau menurut Mas Fendi sendiri, Pok Janis itu apa? Manfaatnya apa? Dan apakah memang harus ada banget nggak di Jogja Pok Janis itu? Baik. Untuk Pok Janis sendiri itu nama kepanjangannya dulu aja ya. Oke, kepanjangan betul ya. Misalnya dari filosofer nggak tahu gitu. Iya, betul. Kepanjangan dari Pok Janis itu sendiri adalah kelompok kerja teknis yang ada di Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, kebetulan juga sebelumnya pada tanggal 18 September di tahun 2023 karena Sumbu Filosofi Yogyakarta itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia Mas. Dunia ya, bahkan ya sampai level dunia sobat. Iya, langsung level dunia Mas. Itu sejak saat itu juga dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk namanya struktur kelompok kerja teknis. Nah, di dalam struktur tersebut teman-teman yang ada di Pokjanis itu biasanya ditugasi untuk bisa merefleksikan dan bisa mengangkat isu-isu yang ada di wilayahnya masing-masing itu. Ya. Jadi potensi wilayah-wilayah tersebut itu bisa dinaikkan dan bisa disampaikan juga oleh teman-teman Pokjanis dan disampaikan ke Dinas Kebudayaan DIY yang ada di potensi wilayah tersebut. Luar biasa Mas Fendi. Berarti memang betul-betul Sumbu Filosofi Jogja itu sudah diakui secara level dunia UNESCO tadi ya. Maka dari itu penting ya Mas buat Pokjanis berarti ya sebenarnya. Mas, agar bisa memanfaatkan peluang-peluang yang sudah ada gitulah Mas. Luar biasa ya, karena kan kalau UNESCO sudah mengakui berarti memang serius tenan nih, harus digarap berarti. Ya, tanggung jawabnya juga. Betul, harus ada tanggung jawab juga. Nah, menurut Mas Fendi sendiri, masyarakat sekitar itu kan tadi kan udah Pok Janis ya, udah punya tanggung jawab untuk memunculkan atau merefleksikan potensi-potensi wilayah juga. Nah, menurut Mas Fendi kalau masyarakat sekitar perlu nggak sih menjaga Sumbu Filosofi? Kan di luar Pok Janis kan banyak orang tua, pelaku UMKM, bahkan anak-anak sekolah itu perlu nggak? Yang pertama perlu nggak tahu apa itu Sumbu Filosofi? Yang kedua perlu nggak ikut menjaga?
Itu sangat diperlukan ya Mas. Sangat diperlukan. Karena pelaku utama untuk menjaga sumbu filosofi itu masyarakat itu sendiri sih. Justru masyarakat itu sendiri. Luar biasa juga. Karena apa? Dalam artian sumbu filosofi itu memaknai juga bahwasanya potensi-potensi yang ada di masyarakat itu ya pelaku utamanya itu masyarakat itu sendiri. Jadinya mereka lah yang juga wajib dan bertanggung jawab juga untuk menjaga kelestarian, menjaga makna dari filosofi itu dan bisa merefleksikan kembali nilai-nilai yang ada di sumbu filosofi. Luar biasa. Berarti sebetulnya Pokjanis itu gini ya teman-teman ya, sebetulnya Pokjanis itu wadah, ya kan? Wadah fasilitas dari Dinas Kebudayaan. Iya, betul Mas. Yang harus memelihara itu justru kita semua sebagai warga Jogja. Betul ya Mas, enggak hanya kita Pokjanis. Mentang-mentang ono Pokjanis terus ono yang ngomong, "Wis tugasnya Pokjanis ya wis ono pelihara tugu, pelihara Malioboro, nganu-nganu segala macam." Padahal ya itu tugas kita masyarakat ya Mas. Tugas kita bersama sebagai warga kota Yogyakarta khususnya. Iya, luar biasa. Nah, kalau menurut Mas Fendi sendiri, kita sebagai Pokjanis itu sampai sekarang udah efektif dan optimal belum untuk menjaga Yogyakarta? Kalau untuk efektif dan optimalnya kita sudah mengupayakan semuanya ya Mas. Mengupayakan. Kita cuman bisanya mengupayakan bagaimana nantinya toh itu kerjasama antar pihak juga untuk memutuskan bagaimana ke depan daripada sumbu filosofi ini. Kalau kami di kelompok kerja teknik ini cuman bisa membawa aspirasi-aspirasi dari masyarakat khususnya yang ada di wilayah kami itu sendiri. Luar biasa. Berarti tugas kita itu lebih ke membawa potensi wilayah, memperkenalkan wilayah kita di kota Jogja juga. Kalau ini loh Kelurahan Prawirodirjan punya ini, ini loh Kelurahan Cokro punya ini, Kelurahan Surya punya ini, seperti itu ya Mas ya. Nah, tadi kan udah ngomongin sumbu filosofi sama Pokjanis nih Mas. Nah, kalau aku tanya-tanya tentang Kelurahan Prawirodirjan boleh nggak? Boleh banget Mas. Boleh banget ya. Oke, mumpung ada Mas Fendi di sini, Mas aku penasaran Mas. Di kelurahan Panjenengan itu, Kelurahan Prawirodirjan, itu ada potensi yang paling terkenal nggak? Atau bahkan mau dikenalkan ke sobat filosofer, silahkan. Potensi seni budaya, sanggar, bahkan aku duwe pasar malam loh Mas ya, kita atau apa gitu. Monggo, boleh dipromosikan, dikenalkan ke teman-teman semua. Kebetulan secara letak Kelurahan Prawirodirjan secara administratif itu berluas sekitar 0,45 km persegi Mas, atau sekitar 45 hektar aja. Dan di dalam Kelurahan Prawirodirjan itu ada 3 kampung gitu. Yang pertama itu Kampung Yudonegaran, Kampung Saidan, dan Kampung Prawirodirjan itu sendiri. Nah, di dalam kampung tersebut itu masing-masing mempunyai kearifan lokal sendiri-sendiri Mas. Mulai dari Kampung Yudonegaran yang di situ ada Dalem Yudo yang merupakan cagar budaya juga. Terus ada Kampung Saidan, di situ biasanya kita juluki sebagai kampung wisata. Dan di Kampung Prawirodirjan itu kami juluki sebagai kampung UMKM atau ekonomi kreatif. Ya betul Pak. Jadi masing-masing wilayah tersebut itu sudah kami petakan bersama kepengurusan LPMK dan kelurahan itu sendiri untuk memetakan bagaimana potensi-potensi yang ada di kampung ini harus tetap berkesinambungan antara kampung satu dengan kampung yang lainnya. Luar biasa. Berarti setiap kampung memang sudah dipetakan potensinya sendiri-sendiri. Tapi Mas, kalau saya ya Mas ya, aku dewe iki koyo lebih tertarik mempelajari atau ngulik tentang yang apa tadi, ekonomi kreatif tadi. Nah, itu biasanya di Jogja itu Mas. Itu kan pasti kan orang kayak apa sih yang bisa kita jual di Jogja ya, kalau nggak seni, budaya, pariwisata, ekonomi. Tapi kan kita kan sekarang kan kayak lagi menggembur-gemburkan ekonomi, UMKM dan lain-lain gitu kan. Kita mau kestabilan ekonomi masyarakat juga. Ada yang menarik nggak Mas, atau bisa ceritain nggak Mas Fendi? Apa UMKM yang ada di Kelurahan Prawirodirjan itu ada apa aja, dan apakah memang menjadi spot kedatangan masyarakat atau unik loh Mas, mergane nenggunan kuki setiap waktu ada ini atau ada apa, monggo ceritakan. Kalau dari UMKM-nya sendiri itu kebanyakan yang dari Kampung Prawirodirjan itu sendiri, karena tadi sudah kami sampaikan bahwasanya Kampung Prawirodirjan adalah kampung ekonomi kreatif. Kalau di Kampung Yudonegaran dan Kampung Saidan itu ada kampung budaya dan wisata. Kalau yang Prawirodirjan kan UMKM ya Mas ya. Kalau UMKM itu sendiri biasanya banyak sih Mas, ada yang jenis-jenis kerajinan tangan. Bahkan masih dilestarikan sampai sekarang. Masih dilestarikan Mas. Ada juga yang
menjual produk-produk makanan dan minuman gitu. Ya, kalau yang banyak itu yang kerajinan tangan. Kerajinan tangan malah dari banyak. kulit langsung, Mas. Dari kulit langsung. Ya, dari kulit apa, Mas? kulit sapi Nyambutan. biasanya, Mas. Kulit sapi. Ya. Produksinya apa? Menjadi apa kira-kira? Kerajinan tangannya macam-macam. Biasanya tas, terus ya biasanya kebanyakan tas sih, Mas. Tas-tas itu. Itu produksinya betul-betul di kampung Prawer di Jericho sendiri. Di rumahan, luar Mas. biasa, Masih luar tingkat biasa. rumahan, tapi memang hasilnya hebat-hebat sih. Hebat-hebat. Menurut saya Dan pribadi. sampai sekarang masih lestari. Masih, Mas. Dan itu enggak apa Masih ya ada. istilahnya kan kalau kita bicara masalah produksi seperti tas, kaos segala macam itu kan orang kan langsung mikir kalau bikin kok pabrik loh. Itu pabrik, betul-betul iya. dari rumah loh, Dari teman-teman, rumah. dari rumah Dari di kampung, warga. dari warga Iya. untuk warga juga, Mas. Untuk warga juga, Mas. Luar biasa masih Nah, dilestarikan. bisa mampir juga. Bisa mampir teman-teman, Kelurahan bisa mampir ya. Prawer, iya, Ke bisa Kelurahan mampir. Prawer Hujan, monggo bisa mampir teman-teman. Bisa Luar mampir. biasa. Oke. Terus apa lagi, Mas? Bisa dijelaskan untuk kampung yang tadi Yudonegaran ada apa yang menarik di situ Yudonegaran kira-kira? kebetulan ada dalam Yudonegaran, Mas. Dalam Yudonegaran. Tahu nggak, Mas, sejarahnya Nah, di sana, Mas? gimana caranya? Monggo ceritakan, Mas Oke. Fendi. Menarik ini. Kalau dalam Yudonegaran itu dulu itu memang ditempati oleh kerabat-kerabat dari keraton. Kalau untuk sekarang ini kalau nggak salah itu ditempati namanya Gusti Yudo. Gusti Itu- Yudo. Gusti Yudo itu kalau nggak salah itu sebagai adik Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ya, jadinya situs cagar budaya yang ada di sana adalah dalam Yudonegaran itu sendiri, dalam Yudoningrat kan. Dalam Yudoningrat ya kalau orang populer di telinganya ya, Ya, gitu ya. betul, Mas. Itu cagar budayanya itu terbuka untuk umum sebagai edukasi atau memang ditempati oleh Biasanya dibuka untuk umum juga, Mas. Biasanya nanti ada ruang pelayanan sendiri Oh, untuk bisa iya, iya. melihat situs-situs yang ada di dalam Yudonegaran tersebut. Kalau tadi kampung yang satunya apa, Mas tadi? Kamu Saida. Kampung Saidana itu Betul tadi banget. dikenal sebagai kampung wisata kalau tidak Kampung salah, wisata, nggih. nggih. Nah, kampung wisata apa yang menjadikan Kampung Saidan itu dinobatkan sebagai kampung wisata? Oke, mohon maaf kalau suara agak serak-serak dikit, Mas. Oh, enggak apa-apa. Aku rada kecepatan nih Oke, ngomongnya siap. asli nih. Baik. Untuk sejarahnya sendiri yang ada di Kampung Saidan itu dulu itu sempat ditinggali oleh orang-orang apa ya, pekerja atau mungkin lebih dipanggilnya itu Sayyidin, Mas, atau biasanya Sayyidin. dinobatkan kepada keturunan Nabi Muhammad. Oh. Kalau yang Saidan itu banyak orang-orang Arab yang tinggal di situ dulu sebelum Dulunya? abad ke-20. Sebelum abad ke-20 Betul banget, Mas. luar biasa. Itu sih sejarahnya yang kalau yang dari Saidan. Kalau biasanya untuk kampung wisata itu sendiri biasanya hadir biasanya untuk melihat-lihat situs yang ada di Saidan itu kerap-kerapnya gereja Gostik sama yang apa itu, Mas, tempat ibadah Cina itu Kelenteng. Kelenteng. Kelenteng, ya, Kelenteng. Biasanya di situ atau enggak biasanya di Sungai Cudi. Yang menarik itu yang gereja apa, Mas, tadi, Mas? Gereja Gostik. Gereja Gustik Saidan. Gereja Itu Gustik kan Saidan. menarik ya, Mas, itu. Untuk itu gerejanya pas yang anu tuh, Mas, itu yang di apa ya? Deket di Gondomanan bukan? Iya, betul banget. Betul ya, deket Betul situ banget, ya. dekat pertigaan Gondomanan. Nah, itu teman-teman, banyak sekali teman-teman dari TikTok, sosial media yang penasaran banget. Mas, bisa diceritakan nggak? Itu sebetulnya bangunan apa? Kalau itu dulu kalau nggak salah ya, Mas, kalau nggak salah itu dulu itu memang menjadi tempat peribadatan. Kalau nggak salah itu orang-orang Katolik lah, kalau nggak salah ya, penyebaran pertama di situ dulu. Kenapa sekarang nggak difungsikan lagi? Kayak saya sendiri kurang tahu bagaimana sejarah lebih lengkapnya yang ada di Gereja Gostik karena dikarenakan masih simpang siur juga ceritanya. Iya, karena Jadinya banyak versi, Mas banyak Fendi. versi, Mas. Banyak versi, jadinya belum bisa menyampaikan lebih jelas lagi kepada publik. Begitu. Tapi sekarang betul-betul kosong ya? Betul-betul kosong, tetapi baru ada revitalisasi juga, Mas. Oh gitu, Diperbagus diperbarui di sana. juga. Betul banget. Oh, ternyata diperbarui. Tapi tidak dibuka untuk umum. Jadi bukan untuk umum ya, karena cuma iya, karena direvitalisasi juga. waktu saya muter-muter juga itu kok nggak ada apa akses buat masuk gitu kan, orang pada penasaran itu. Iya, iya. Dari luar itu bagus banget gitu, Mas, Bagus seperti banget, Mas. gaya bangunan Eropa, Iya. teman-teman kalau tahu itu. Sampai biasanya di orang-orang Instagramable itu biasanya pada foto tapi di luar itu. Nah, di luarnya itu banyak banget. Nah, ini yang Di apa luar. di wilayahnya langsung ini, Mas Fendi, ini bagi itu bisa masuk top 10 spot favorit di Jogja loh itu, Mas, serius itu serius bisa masuk itu di situ. Iya sih, Mas. Luar biasa. Tadi berarti Kampung Saidan karena dulu ada orang-orang Arab ya pertama Iya. yang tinggal di situ. Berarti kayak di ejawantahkan atau dialih bahasakan Sayyidi menjadi Saidan mungkin gitu ya. Saidan, betul Pak. Ya, luar Sayyidin biasa menjadi mungkin. Saidan. Nah.
Terus Mas Fendi ada oh ya gimana? Kalau yang apa yang Yudonegaran kan udah sejarahnya. Ya, Yudonegaran. Yang kamu Saidan kan udah. Nah, sekarang Prawira Dirjan nih Mas ya. Coba Prawira Dirjan ya. Nah, kebetulan juga kampung Prawira Dirjan itu juga pernah ditinggali oleh Kanjeng Raden Tumenggung Prawira Dirjo Mas. Kebetulan itu Kanjeng Raden Tumenggung ini itu dulu itu mendapatkan jabatan di internal keraton menjadi Bupati Nayoko Keparak Tengen. Nah, dulu itu juga menjadi menantu daripada Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Menikah langsung dengan Bendoro Raden Ayu Maduretno. Jadinya itu kalau kampung Prawira Dirjan itu banyak sejarah Mas jika kita mau mengulitnya di situ. Prawira Dirjan sendiri juga diambil dari Kanjeng Raden Tumenggung Prawira Dirjo itu sendiri. Oh, namanya ya Pak Prawira Dirjo itu sendiri tadi ya. Luar biasa. Dulu rumahnya juga sempat di dekat rumah saya, sekarang dipergunakan untuk fasilitas SMA Santa Maria. Fasilitas SMA Santa Maria. Nah, itu teman-teman bagi dulu di situ. Bagi yang tahu SMA Santa Maria ya. Ya, betul, itu Mas. Bahwa dulunya adalah Nyun Sewu bekas dari dalam Kanjeng Raden Tumenggung Prawira Dirjo. Luar biasa, berarti memang betul-betul cagar budaya ya. Oke. Nah, Mas Fendi, ini sudah 15 menit berjalan toh, ya. Mas. Nah, ini sebelumnya aku nggak pernah atau nggak pernah ada segmen kedua. Nah, ini aku mau bikin segmen kedua untuk hiburan dikit ya Mas ya. Nggak apa-apa Mas. Segmennya judulnya adalah jawab dengan cepat. Nah, dengan cepat. Nggak usah pakai mikir ya. Roda angel. Roda angel ya. Nggak usah pakai mikir Mas. Langsung jawab apa yang ada di pikiran. Oke, cuma berapa? Nggak usah banyak-banyak. Oke, siap Mas. Langsung Mas. Kalau disuruh milih keraton atau Taman Sari? Keraton. Gunung Merapi atau Parangtritis? Gunung Merapi. 0 km atau Taman Sari? 0 km. Pasar Beringharjo atau Pasar Ngasem? Pasar Beringharjo. Tim gudeg atau tim sate kelatak? Tim gudeg. Bapia Pathok atau geplak Bantul? Bapia Pathok. Nasi kucing atau nasi tumpeng? Nasi tumpeng. Wayang kulit atau seni jatilan? Wayang kulit luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Fendi, luar biasa. Nah, terima kasih kepada Mas Fendi dari Kelurahan Prawira Dirjan. Betul Pak Mas. Dan terima kasih untuk teman-teman Pok Janis yang ada di belakang kamera, ada mungkin sekitar 50 sampai 100 orang ya. Ya. Saking banyaknya makanya jadi sepi, teman-teman. Nah, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Untuk Mas Fendi, 4 kata untuk Yogyakarta. Oke. Jogja berbudaya, Jogja istimewa. Luar biasa. Tepuk tangan, kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.